Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan cerita dari Fang Yuan. Di bab sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu mengikuti karavan, lalu kemudian di sana dia memulai sandiwara baru untuk menarik perhatian dari Sang Xingji. Sandiwaranya adalah dia kemudian pura-pura dibully oleh para pelayan. Dan di situ dia kemudian mendapatkan banyak luka. Di akhir cerita, Bai Ning bertanya pada Fang Yuan, apakah Fang Yuan tidak ingin mengobati luka-lukanya itu? Tapi Fang Yuan menjawab, dia tidak mau menyembuhkan lukanya itu karena dia masih harus memanfaatkan luka itu. Lalu kemudian Fang Yuan mengajak Bai Ning pergi dari sana. Kemana Fang Yuan pergi? Kita akan dengarkan lagi di part 35. Sekarang terlihat sebuah tenda yang dari dalam terpancar cahaya remang-remang. Tak lama kemudian terdengar sebuah suara. Xiao Die, apakah kau mendengar sebuah suara? Sepertinya ada seseorang yang sedang menangis dan minta tolong, kata Sang Xingji, yang mana rupa-rupanya tenda itu adalah milik Sang Xingji. Lalu Xiao Die itu rupa-rupanya adalah nama dari pelayan Sang Xingji. Mendengar ucapan dari tuannya, Xiao Die kemudian terbangun dari tidurnya dan mulai mendengarkan apa yang ada di sekitarnya. Anda benar, terdengar suara seseorang yang sedang menangis dan minta tolong, kata Xiao Die. Paman Zhang Su, dia juga mendengarkan semua itu. Lalu kemudian dia pun bangun dan keluar dari tenda. Dia memperhatikan apa yang ada di sekitar tenda mereka. Di tengah gelapnya hutan terlihat sosok Fang Yuan yang kini berjalan tertatih-tatih sambil merintih. Lagi-lagi kau, pergi kau dari sini. Kau hanya membuat keributan saja. Jika kau masih membuat keributan, aku tidak akan segan membunuhmu, kata Zhang Su dengan suara yang keras. Pada saat yang sama, Xingji dan juga pelayannya kemudian keluar dari tenda. Paman Zhang Su, tolong tenang, kata Xingji. Tapi di saat itu, Xiao Die, pelayan dari Xingji, maju dan kemudian berkata dengan suara keras, kau lagi, kenapa kau terus mengganggu kami? Fang Yuan mengabaikan perkataan itu dan kini menatap ke arah Nona Xingji. Nona dari klan Zhang, Anda benar-benar telah membuat saya jatuh dalam masalah yang besar. Sekarang satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan saya hanya Anda, kata Fang Yuan sambil terus merintih kesakitan. Dasar orang gila, omong kosong apa yang kali ini kau ucapkan? Teriak Zhang Su. Nona kami sudah sangat baik hati dan dia tidak mungkin menyakitimu. Nona, sudah lupakan saja orang ini. Jangan pedulikan dia. Ayo pergi, kata Xiao Die. Sayangnya, kebaikan Xingji itu membuatnya masih tertahan di sana. Dia tidak tega melihat tubuh Fang Yuan yang saat ini dipenuhi dengan luka. Akhirnya Xingji pun berkata, Paman Zhang Su, maafkan aku harus merepotkanmu kali ini. Tolong sembuhkanlah pemuda ini terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Xingji menatap Fang Yuan dan berkata lagi, kenapa kamu mengatakan kalau kamu telah kusakiti? Apa yang kulakukan? Zhang Su yang mendengar perintah dari Xingji, dia tampak menghela nafas panjang. Dia sesungguhnya tidak mau melakukan semua itu.
apalagi untuk Fang Yuan. Tapi karena ini perintah dari Xingji, dia tidak bisa melawan dan akhirnya dia pun menyembuhkan luka Fang Yuan. Perlahan luka Fang Yuan pulih dan setelah semuanya menjadi lebih baik, Fang Yuan kembali menatap Xingji dan berkata, "Sesungguhnya apa yang terjadi pada saya kali ini disebabkan oleh 2 Primeval Stone yang Anda berikan sebelumnya. Orang-orang merasa iri dan akhirnya mereka ingin merebut batu itu dari saya. Saya tidak bisa melawan mereka semua dan hanya bisa meminta pelayan senior untuk menegakkan keadilan. Pada akhirnya mereka memang mengembalikan Primeval Stone itu. Tapi mereka tetap mengancam saya dan akan membuat saya merasakan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Semua ini menjadi tekanan untuk saya," kata Fang Yuan. Mendengar semua itu, Xingji tampak menghela nafas. "Jadi itu masalahnya." "Nona, tidak usah dipikirkan," potong Xiao Die. "Kita tidak perlu terlibat dengan orang ini lagi. Dia hanya menuai apa yang sudah dia tabur. Sejak awal, dia memang sudah membuat masalah pada dirinya sendiri. Dia menjual daun maple ungu dengan harga yang tidak masuk akal. Dan dia sama sekali tidak memikirkan resiko apa yang menantinya di masa depan. Ini adalah karma untuk dirinya. Nona, maafkan saya. Tapi setelah saya bicara dengan rekan saya, satu-satunya jalan keluar yang kami miliki hanyalah Anda. Jika Anda tidak bisa membantu kami, maka nyawa kami berdua bisa hilang kapan saja," kata Fang Yuan dengan wajah memelas. Xingji tersenyum dan kemudian berkata, "Mereka tidak akan membunuhmu hanya karena masalah ini. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi Nona, Anda tidak tahu betapa menyeramkannya orang-orang itu. Mereka semua bekerja sama untuk melawan saya. Bukan tidak mungkin kalau suatu saat kita dalam perjalanan, mereka akan pergi menjebakku, lalu membiarkan aku dimakan oleh binatang buas. Nona, saya mohon, bawalah kami ke tempat perlindungan Anda. Tolong selamatkan kami," kata Fang Yuan memelas. Kemudian Xingji berpikir sejenak. Meskipun dia masih merasa ragu, tapi akhirnya dia tidak sanggup menolak permohonan dari Fang Yuan. "Baiklah, kalau begitu untuk sementara ini, aku akan menerima kalian," kata Xingji. "Nona, Anda tidak bisa membuat keputusan seperti itu secara sepihak," kata Zhang Su dengan tegas. Kemudian Zhang Su kembali berkata, "Nona, klan Zhang adalah kekuatan terkecil di dalam karavan ini. Jika kita menerima mereka seperti ini, maka secara tidak langsung itu juga akan menyinggung klan lainnya. Kita tidak perlu melakukan pengorbanan sebesar itu hanya untuk 2 pelayan yang tidak penting. Meskipun semua ini bukanlah untuk dirimu sendiri, tapi tolong pikirkan juga klan Zhang dan yang lainnya yang ada di dalam karavan ini. Anda tidak boleh bertindak dengan ceroboh," kata Zhang Su mengingatkan. Mendengar semua itu, Xingji benar-benar terpukul dan kemudian mulai mempertimbangkannya lagi. Tapi di situ Fang Yuan dengan cepat berkata, "Memangnya masalah apa yang akan kalian hadapi?" "Nona Zhang, kami hanyalah pekerja sewaan dari klan Chen. Kami bukan pelayan mereka yang sesungguhnya. Jika Nona masih merasa berat hati, saya punya ide. Nona dapat memberitahu kepada klan Chen
kalau kami telah menyinggung Anda, dan karena itu Anda ingin menghukum kami dan ingin memenjarakan kami. Jika Anda mengatakan itu, klan Chen tidak akan keberatan, dan mereka tidak akan berani menyinggung perasaanmu. Karena itu, mereka pasti akan melepaskan ikatan mereka dengan kami. Mendengar semua itu, Xingji seolah mendapatkan ide yang brilian. Dia pun dengan segera setuju dengan ide dari Fang Yuan. Memang, semua ini sudah dirancang oleh Fang Yuan dengan sangat rapi. Dia membuat kebencian pada para pelayan. Lalu di situ, seolah-olah Fang Yuan menjadi korban dan dibuli oleh mereka semua. Setelah Primeval Stone itu diambil, kemudian Fang Yuan melapor pada pelayan senior. Pelayan senior datang dan menghukum para pelayan-pelayan yang tadi dikatakan membuli Fang Yuan. Lalu di akhir, 2 Primeval Stone itu diberikan kepada pelayan senior untuk dijaganya. Di situ sebagai manusiawi, pelayan senior tentunya memiliki hasrat untuk memiliki 2 Primeval Stone itu. Mengingat 2 Primeval Stone itu sangatlah banyak untuk para pembudidaya. Jadi, tentu saja dia tidak akan ragu-ragu untuk menerima tawaran dari Fang Yuan. Sekarang Fang Yuan pergi ke tempat Xingji dan menyempurnakan semua alibi yang dia buat. Setelah mendapatkan persetujuan dari Xingji, segera Fang Yuan membungkuk dan berkata, "Nona Zhang, Anda sungguh baik hati. Saya pasti akan membalas kebaikan Anda di masa depan." Itu adalah janji dari Fang Yuan untuk memperkuat hubungannya dengan Xingji. Kamu tidak perlu membalas budi. Siapapun orangnya dan apapun masalahnya, aku pasti akan berusaha membantu semua orang. Kamu tidak perlu khawatir. Malam ini tidurlah dengan nyenyak. Xiao Die, tolong siapkan tenda untuk mereka, kata Xingji. Baik, Nona, jawab Xiao Die dengan wajah agak kesal. Lalu kemudian dia menatap Fang Yuan serta Bai Ning, lalu berkata, "Kalian berdua ikut aku. Jangan salahkan aku jika kalian tersesat nanti." Setelah itu, mereka bertiga pun pergi dari sana. Sedangkan saat ini Zhang Su hanya menatap kepergian mereka. Zhang Su sungguh tidak menyukai Fang Yuan dan Bai Ning. Tapi di sisi lain, dia juga harus memikirkan keselamatan dari Xingji. Sehingga dia memutuskan untuk menangani masalah ini secara pribadi. Setelah beberapa saat, akhirnya Xiao Die menunjukkan sebuah tenda yang akan ditempati oleh Fang Yuan dan Bai Ning. Meskipun tenda itu kecil dan sempit, tapi itu bukanlah masalah untuk mereka. Tenda itu bahkan masih jauh lebih baik dan lebih layak ditempati dibandingkan tubuh buaya yang pernah mereka tiduri semalaman. Karena itu, mereka berdua kemudian segera bergegas masuk ke dalam tenda. Sesampainya di dalam tenda, Fang Yuan langsung menggenggam tangan Bai Ning. Bai Ning memutar matanya dan melihat ke arah Fang Yuan. Dia tahu apa yang Fang Yuan inginkan. Dengan segera, telapak tangannya memindahkan sebagian besar Primeval Essence perak putih miliknya ke dalam aparatur Fang Yuan. Tidak ada romantisme di sini. Bai Ning tahu bahwa yang diinginkan oleh Fang Yuan itu adalah Primeval Essence miliknya. Setelah Fang Yuan menerima Primeval Essence dari Bai Ning, dia pun berkata, "Malam ini tidurlah lebih awal. Kita beruntung karena bertemu dengan orang baik seperti Xingji." Mendengar itu, Bai Ning tidak banyak protes, lalu kemudian memejamkan matanya dan tertidur.
Sedangkan Fang Yuan, dia pun memejamkan matanya dan mulai untuk berkultivasi. Meskipun sekarang kultivasi Fang Yuan itu sudah di peringkat 2 dan dia bisa menggunakan ulat minuman keras 4 rasa, tapi Fang Yuan lebih memilih untuk berkultivasi dengan Primeval Essence dari Baining. Kenapa begitu? Alasannya cukup sederhana, karena perkembangannya menjadi jauh lebih cepat. Primeval Essence dari Baining itu jauh lebih efektif. Sekarang meski Fang Yuan sedang berkultivasi, tapi dia tidak merasa khawatir kalau aura Master Gu miliknya akan bocor. Karena selama dia memiliki Gu penyembunyi nafas, tidak akan ada orang yang menyadari aura miliknya. Kecuali kalau Gu Worm itu keluar dari tubuhnya, atau kalau ada seorang Master Gu peringkat 4, maka Fang Yuan tidak akan bisa menyembunyikan dirinya lagi. Malam itu berlalu dengan tenang dan Fang Yuan berkultivasi sepanjang malam. Keesokan harinya, matahari terbit. Semua orang terlihat sibuk membereskan barang-barangnya. Kemudian, kelompok dari karavan itu pun melanjutkan perjalanan. Pada pagi itu, Zhang Zu tidak langsung pergi mendatangi klan Chen, melainkan dia terlebih dahulu melakukan penyelidikan rahasia. Berdasarkan informasi yang Zhang Zu dapatkan, rupa-rupanya memang benar bahwa di malam sebelumnya terjadi perkelahian dan banyak orang yang menyaksikannya. Tapi ada sesuatu yang disembunyikan, bahwa kelompok Qiang mengakui kalau merekalah yang membuli Fang Yuan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena mereka itu beramai-ramai. Kalau mereka mengaku dibuli oleh Fang Yuan yang adalah pelayan baru, maka reputasi mereka akan hancur. Selain itu, mereka juga mengetahui kalau Fang Yuan menyebarkan berita bahwa Fang Yuan dibuli oleh mereka. Karena itu, mereka kemudian memutuskan untuk mengikuti saja alur yang sudah dibuat Fang Yuan, sekaligus untuk menjaga nama baik mereka. Setelah memastikan pertengkaran itu benar-benar terjadi, akhirnya Zhang Zu pergi menemui kepala klan Chen. Setelah mereka bertemu, seperti dugaan dari Fang Yuan sebelumnya, wakil pemimpin klan Chen tidak berkata apa-apa. Dan setelah mendengar kalau Fang Yuan sudah menyinggung Xin Ji, pemimpin klan Chen tidak berusaha untuk menahan keberadaan Fang Yuan dan lebih memilih untuk melepaskan mereka berdua kepada klan Zhang. Tapi meskipun pemimpin klan Chen mengikhlaskan Fang Yuan dan Baining pergi ke klan Zhang, tapi secara normatif di situ harus ada perbincangan supaya semuanya terlihat natural. Jadi pemimpin klan Chen kemudian berkata, "Saudara Zhang, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Jika kalian memang menginginkan mereka berdua, maka kami sesungguhnya tidak akan mempermasalahkannya. Hanya saja, jika mereka berdua pergi, maka ada kemungkinan kalau kami akan kekurangan tenaga pelayan. Oleh karena itu, aku perlu memastikannya dulu. Jika memang di sini tidak kekurangan pelayan, maka Anda bisa membawa kedua orang itu pergi. Tetapi jika tempat ini kekurangan pelayan, maka aku akan meminta izin supaya kedua orang itu tetap ada di sini sampai kita tiba di tujuan berikutnya. Setelah kita tiba, disitulah Anda dapat membawa kedua orang itu. Maka mohon tunggu sebentar, saya akan konfirmasi kepada salah seorang pelayan. Jika memang itu adalah keinginan dari pemimpin, maka saya persilahkan," jawab Zhang Zu. Setelah itu,
Dengan segera, wakil pemimpin klan Chen meminta pengawalnya untuk memanggil pelayan senior. Pelayan senior yang bertanggung jawab pada Fang Yuan. Setelah pelayan senior tiba, pemimpin klan Chen segera menceritakan kejadian di sana dan kemudian bertanya pada pelayan senior apakah mereka kekurangan tenaga kerja atau tidak. Di situ pelayan senior mengatakan bahwa mereka tidak kekurangan tenaga pelayan. Kenapa begitu? Karena sebenarnya pelayan senior merasa bahwa ini adalah berita gembira. Berita di mana Fang Yuan dan Bai Ning akan meninggalkan klan Chen. Artinya, 2 Primeval Stone yang dia simpan itu akan menjadi miliknya seutuhnya. Jadi, bahkan jika mereka kekurangan tenaga pelayan, maka pelayan senior sendirilah yang akan turun tangan menyelesaikan masalah itu. Karena dengan begitu, dia bisa memiliki kedua Primeval Stone itu. Ini adalah sebuah keuntungan yang besar untuk pelayan senior. Setelah memberikan semua keterangan itu, pelayan senior pun akhirnya undur diri. Dan pemimpin klan Chen kemudian menyetujui bahwa Fang Yuan dan Bai Ning kini menjadi tahanan dari klan Zhang. Setelah itu, waktu pun berlalu. Aktivitas dari Fang Yuan dan Bai Ning kini adalah membantu pekerjaan di karavan saat siang hari. Lalu pada saat malam hari, Fang Yuan sendiri melanjutkan untuk berkultivasi. Semua berjalan begitu damai, tidak jauh berbeda ketika Fang Yuan ada di desa. Saat ini, Fang Yuan hari demi hari mencoba untuk memahami Xin Ji dan berusaha untuk lebih dekat dengannya. Bagaimanapun juga, nanti ketika mereka sampai di kota Shan milik klan Shan, Xin Ji akan menjadi tuan muda dari klan Shan. Sehingga Fang Yuan harus lebih dekat dengan Xin Ji supaya mendapatkan kepercayaannya. Dan di masa depan, mungkin Fang Yuan bisa memanfaatkan Xin Ji. Hanya saja di tengah semua hal yang berjalan dengan begitu mulus, ada satu hal yang patut disayangkan. Semakin hari semakin lama mereka berjalan, ada banyak tombak tulang yang mati. Karena susu yang disimpan di dalam bunga tusita kini mulai menipis. Fang Yuan harus menyeleksi supaya dia tidak kehilangan semua itu. Singkat cerita, kelompok karavan itu akhirnya berada di pegunungan Weihou, daerah yang tertutup oleh kabut tebal dan membuat jarak pandang mereka sangat terbatas. Di saat itu, terjadi kehebohan. Mereka semua akhirnya berhenti dan banyak orang yang mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi? Setelah itu, seorang pelayan dari depan berseru, ada masalah. Sekelompok kera telah menghalangi jalan kita. Mendengar itu, tidak satupun dari mereka yang terkejut. Kenapa? Karena pada dasarnya, Gunung Weihou memang dipenuhi oleh kawanan kera yang tak terhitung jumlahnya. Dan hal yang sudah menjadi rahasia umum, Gunung Weihou dihuni oleh jenis kera bandit. Jadi ada banyak sekali kera bandit yang tinggal di sana secara berkelompok. Kera dari Gunung Weihou? Sebelumnya aku pernah membaca mereka di buku, tapi sepertinya aku bisa melihat mereka secara langsung sekarang, kata Bai Ning yang terlihat sedikit bersemangat ketika mendengar berita itu. Sesungguhnya dulu kala, Gunung Weihou dikenal sebagai wilayah terlarang untuk para karavan. Sampai suatu hari, muncul seorang Master Gu peringkat 5 yang biasa dipanggil dengan nama sebutan Marquis Mahkota Langit. Saat itu, dia sedang melakukan perjalanan jauh
dan melintasi Gunung Weiho. Pada akhirnya, di sana Master Gu itu menggunakan Gu bahasa Kera dan membuat kesepakatan dengan Raja Kera. Peristiwa itu kemudian membuat banyak perubahan besar. Salah satunya adalah untuk pertama kalinya karavan diperbolehkan untuk melewati Gunung Weiho setelah melalui satu ujian. Sejak itu, jalur perdagangan di Gunung Weiho menjadi salah satu dari 3 rute terpenting untuk dilintasi oleh para karavan di perbatasan selatan. Jalur ini langsung menghubungkan antara bagian timur dan bagian barat. Jelas, itu menjadi area yang sangat vital. Di rombongan paling depan karavan itu, kini terdapat klan Jia. Mereka tampak kesal ketika melihat para kera itu. Para kera yang tampak seperti preman. Ukuran dewasanya bisa mencapai 10 meter. Dan mereka juga memiliki otot yang besar di sekujur tubuhnya. Lengan kera bandit itu bahkan 2 kali lebih tebal dari kaki mereka. Selain itu, ekor mereka juga seperti batang besi yang kuat. Bulu kera bandit berwarna keemasan dengan garis hitam seperti harimau. Tapi ada hal yang aneh, bahwa bulu di pinggang mereka terlihat seperti rok. Jadi memang terlihat sangar tapi lucu. Tiba-tiba, Raja Kera Bandit membuka mulut dan melonglong dengan suara yang nyaring. Semua orang tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Rombongan kera bandit kemudian mengangkat meja batu dan meletakkannya di depan karavan. Pemimpin klan Jia tampak mengerti semuanya dan kemudian berseru, "Jia Yong, majulah." Mendengar perintah, dengan segera Jia Yong berdiri dan bergerak maju. Jia Yong sebenarnya adalah seorang Master Gu peringkat 2, yang mana dia bertugas sebagai penjaga karavan. Jia Yong sendiri memiliki Gu pelindung air dan menjadi Master Gu andalan. Segera setelah itu, Raja Kera berjalan maju dan segera meletakkan tangannya di atas meja batu. Jia Yong pun tampak sedikit gugup, lalu kemudian menelan air liurnya sendiri dan bersiap meletakkan tangannya di atas meja batu dan kemudian menggenggam tangan dari Raja Kera. Posisi mereka terlihat seperti 2 orang yang akan melakukan panco. Tidak lama kemudian terdengar suara raungan kera, yang mana itu menjadi tanda bahwa panco dimulai. Ya, memang kesepakatan yang dulu dibuat oleh Marquis Mahkota Langit dan juga Raja Kera yang tinggal di gunung itu adalah semua orang bisa melewati gunung itu selama mereka bisa mengalahkan Raja Kera. Tapi jika karavan itu kalah, maka para kera boleh dengan bebas mengambil barang apapun yang mereka mau. Itu adalah kesepakatan yang sudah dibuat dan harus ditaati. Panco berlanjut. Jia Yong masih terus berjuang dalam adu panco ini. Dia tampak menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi perlahan-lahan tangannya mulai miring dan akhirnya lengan Jia Yong terbanting. Adu panco ini dimenangkan oleh Raja Kera. Melihat semua itu, pemimpin klan Jia hanya bisa memberikan arahan. Setelah itu, para pelayan segera maju dan membawa barang-barang mereka. Di situ dengan segera para kera mengambil barang-barang yang mereka inginkan. Tapi
Sesungguhnya tidak terlihat sedikitpun kekhawatiran dari pemimpin klan Jia. Kenapa? Karena dia jauh lebih pintar. Sesungguhnya barang bawaan mereka yang paling berharga adalah batu bara yang memiliki kualitas yang tinggi. Batu bara itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi tentunya. Lalu untuk menyiasati supaya para kera itu tidak mengambil batu bara mereka, pemimpin klan Jia merencanakan untuk menutupi batu bara itu dengan menggunakan kain sutra yang berwarna-warni. Kain sutra yang berwarna-warni menarik perhatian dari para kera, sehingga mereka lebih memilih untuk mengambil itu. Dengan begitu, barang dagangan utama dari klan Jia tentu akan baik-baik saja. Setelah itu, panco pun dilanjutkan. Sampai pada akhirnya, klan Jia pun berhasil melewati rombongan kera itu. Semua berlanjut. Kini adalah giliran klan Shang untuk melakukan panco. Akan tetapi, Master Gu milik klan Shang terlihat tidak baik. Orang itu tidak lain adalah Zhang Su. Zhang Su memang adalah seorang Master Gu, tapi dia bukanlah tipe petarung. Zhang Su sesungguhnya adalah Master Gu tipe penyembuh, dan dia tidak pandai dalam adu kekuatan. Karena itu, Zhang Su dapat dipastikan akan kalah melawan Raja Kera. Jika seandainya Zhang Su memilih untuk berbuat curang dan menggunakan Gurom lain, maka itu akan merugikan klan Shang sendiri. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melakukan yang terbaik dan mengalahkan Raja Kera. Melihat Zhang Su yang tampak tidak baik, Xin Ji berkata, "Paman Zhang Su tidak perlu khawatir. Semua yang kita bawa pada karavan ini tidak lebih dari barang. Tidak masalah jika kita harus kehilangan semuanya. Yang terpenting, semua orang dari klan Shang bisa selamat. Anda tidak perlu memaksakan diri." Di sisi lain, kelompok dari karavan itu tampak melihat klan Shang yang tampak putus asa, dan mereka semua tampak mencibir, seolah semua itu bukanlah urusan mereka. Mereka tahu bahwa klan Shang itu adalah klan terlemah di dalam karavan itu, sehingga kekalahan mereka sudah bisa dipastikan. Melihat tatapan semua orang, Zhang Su kemudian berkata, "Semua yang kita bawa memang hanyalah barang, tapi Anda bisa melihat mereka semua. Kita tidak bisa mengalah begitu saja. Kita harus bertarung. Kalau tidak, maka kita akan terus diremehkan. Ini bukan hanya masalah barang, tetapi ini juga adalah harga diri kita." Tapi paman, barang dan harga diri itu bisa dinomorduakan. Yang terpenting adalah dirimu. Jika kamu memaksakan diri, maka kamu bisa terluka. Sudah, biarkan saja kera-kera itu mengambil apa yang kita bawa, kata Xin Ji yang tampak khawatir. Zhang Su tampak berpikir sejenak. Dan di saat itu, Wang Yuan tiba-tiba keluar dari kerumunan lalu berkata, "Tunggu sebentar. Nona Zhang, sebelumnya Anda telah menolong saya. Kali ini biarkan saya yang pergi dan melakukan adu panco itu." "Apa kau yakin kau bukanlah seorang Master Gu? Jangan menambah masalah kami," kata Xiao Die. Xin Ji menatap ke arah Wang Yuan, lalu dia berkata, "Itu, aku telah menerima niat baikmu, tapi ini bukanlah lelucon. Raja Kera Bandit memiliki kekuatan yang sangat besar. Lenganmu bisa saja patah
jika kamu memaksa mengikuti pertandingan Panco ini. Sedikit mengingatkan bahwa semenjak Fang Yuan meninggalkan Gunung Baigu, dia mengenalkan dirinya dengan nama Hei Tu, sedangkan Bai Ning namanya dikenal dengan sebutan Bai Yu. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Setelah mendengar semua perkataan dari Xingji, Fang Yuan berkata, "Meskipun lenganku patah, tapi saya masih ingin membalas budi Anda." "Hei, kenapa kau begitu tidak tahu diri? Nona sudah sangat perhatian padamu, bahkan mengkhawatirkan dirimu. Kenapa kau ingin menambahkan masalah demi masalah kepada nona kami? Sudah cukup, jangan membuat masalah lagi," kata Xiao Die yang tampak kesal pada Fang Yuan. "Tidak, Nona Zhang. Sesungguhnya semasa saya kecil, saya dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan kekuatan fisik saya sesungguhnya tidak dimiliki oleh orang dewasa biasa. Oleh karena itu, saya merasa bahwa kali ini saya harus melakukan sesuatu untuk membalas kebaikan Anda." Setelah mengatakan itu, Fang Yuan bergegas maju menuju ke arah Raja Kera. "Hei Tu, tunggu! Kamu tidak perlu memaksakan diri!" teriak Xingji yang mencoba untuk menghentikan Fang Yuan. Tapi dengan segera Xingji dihentikan oleh Sang Su. "Nona, dia bukanlah orang yang bodoh. Dia mungkin percaya bahwa dia bisa melakukannya. Terkadang apa yang bisa kita lakukan hanyalah melihat dan percaya pada orang lain," kata Sang Su. Sesungguhnya Sang Su sendiri tidak percaya pada Fang Yuan. Malahan Sang Su sendiri punya niat bahwa mungkin ini adalah kesempatan untuk memberi pelajaran pada Fang Yuan. Karena selama ini Fang Yuan terus-terusan memberikan masalah padanya. Kini Fang Yuan sudah ada di depan meja batu. Lalu kemudian dia meletakkan tangannya di sana dan menggenggam tangan dari Raja Kera. Orang-orang dari klan lain mulai mencibir karena klan Zhang dinilai bodoh bahwa mereka mengirimkan seorang pelayan yang tidak kompeten untuk melawan Raja Kera. Bahkan pelayan Qiang yang sebelumnya diajar oleh Fang Yuan, dia pun tampak sangat berbahagia. Dia pikir bahwa ini adalah kesempatan untuk membalaskan semua rasa sakit yang sudah mereka alami. Seolah-olah surga membantu mereka untuk memberikan pelajaran itu pada Fang Yuan. Sayangnya, Fang Yuan sama sekali tidak terlihat gentar. Kini tatapannya menatap lurus ke arah Raja Kera. Setelah itu, suara aba-aba mulai terdengar dan Panco pun dimulai. Di momen itu, Fang Yuan sendiri berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Raja Kera dengan menggunakan kekuatan Gu 2 babi hutan miliknya. Itu akan sangat mudah. Tapi Fang Yuan tidak bisa melakukan semua itu begitu saja. Dia harus sedikit bersandiwara supaya semua orang kemudian tidak menaruh curiga padanya. Singkat cerita, Fang Yuan kemudian beradu panco. Tangannya terlihat sedikit gemetaran. Namun, perlahan tapi pasti, tangan Raja Kera mulai terdorong sampai pada akhirnya tangan itu menempel ke meja batu. Pertandingan berakhir. Fang Yuan memenangkan pertandingan itu. Pertandingan panco melawan Raja Kera. Semua orang yang melihatnya dibuat bingung oleh karena hasilnya. Bagaimana mungkin seorang pelayan biasa berhasil mengalahkan kemampuan dari Raja Kera? Sepertinya
pelayan ini bukanlah pelayan biasa, kata para pemimpin klan yang ada di dalam karavan itu. Pemimpin klan Cheng kini tampak suram wajahnya, oleh karena dia sebelumnya melepaskan Fang Yuan pada klan Zhang. Dia bahkan mulai berpikir kalau klan Zhang sudah mengetahui semua ini, dan dengan sengaja membuat cerita supaya Fang Yuan kemudian berpindah kepada klan Zhang. Sejak saat itu, pemimpin klan Chen pun menyesali keputusannya. Setelah semua selesai, Fang Yuan kembali ke sisi Xingji, dan tampak Xingji sangat bahagia oleh karena kemenangan dari Fang Yuan. Fang Yuan segera mengepalkan tangan dan berkata, "Nona Zhang, saya telah menyelesaikan misi." Dengan senyum sumringah, Xingji berkata, "Dulu ibuku pernah berkata untuk tidak menilai seseorang dari penampilannya. Hei Tu, kamu telah memberikan contoh nyata dari perkataan ibuku. Aku sungguh berterima kasih padamu, dan ini terima 150 Primeval Stone untukmu sebagai terima kasih dariku." 150 Primeval Stone? Nona, mengapa Anda memberikan begitu banyak Primeval Stone pada pelayan? Kata Xiao Die yang tampak terkejut dan tidak terima akan keputusan itu. Sayangnya sebelum Xingji berkata, Fang Yuan dengan segera menolak. "Nona, saya melakukan semua ini untuk membalas kebaikan Anda dan bukan untuk mendapatkan Primeval Stone. Tolong, Anda ambil kembali. Saya tidak bisa menerima semua itu," kata Fang Yuan. "Nona lihat, dia tidak menginginkannya. Lebih baik Anda menyimpannya kembali," kata Xiao Die. "Hei Tu, ini bukanlah imbalan. Ini adalah ucapan terima kasihku. Karenamu kami tidak kehilangan banyak barang," kata Xingji. "Nona, maafkan saya. Ini bukan tentang Primeval Stone. Entah Anda memberikannya 150 atau bahkan 1000 Primeval Stone pun, saya tidak bisa menerimanya. Ini adalah balas budi saya untuk Anda. Jadi tolong jangan permalukan saya," kata Fang Yuan dengan wajah yang tegas. "Rupa-rupanya kau bisa bersikap bijaksana juga," sahut Xiao Die ketika melihat respon Fang Yuan. Mendengar semua itu, Xingji tidak bisa mengatakan apapun, dan kemudian dia hanya menyimpan Primeval Stone itu kembali. Sedangkan di sisi yang lain, Zhang Su, dia tampak diam dan menatap Fang Yuan dengan ekspresi yang rumit, seolah ada banyak pikiran yang bergulat di dalam otaknya. Setelah semua itu, mereka kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Sepanjang perjalanan, rupa-rupanya ada banyak kera bandit yang ditemui. Dan tentu setiap kali mereka menemui kelompok kera bandit, mereka harus melakukan panco. Fang Yuan sendiri tidak kemudian memenangkan semua pertandingan. Dia tahu bahwa jika dia melakukan semua itu, dia akan semakin dicurigai. Jadi sesekali dia pun mengalah dan membuat klan Zhang menjadi kehilangan beberapa barang mereka. Perjalanan terus berlanjut dan kurang lebih selama 20 hari penuh, mereka berada di Gunung Faiho sampai akhirnya mereka bisa keluar. Sekarang klan Zhang benar-benar terlihat sangat bahagia. Sebelumnya mereka adalah klan terlemah dan sudah bersiap untuk kehilangan semua barang. Tapi rupa-rupanya karena Fang Yuan, mereka hanya kehilangan sekitar setengah barang bawaan mereka.
kehilangan mereka itu sesungguhnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan klan yang lain yang bahkan jauh lebih kuat dari klan Zhang. Tentu ini membuat Xing Ji juga merasa bahagia. Tapi dari semua itu, tentu saja Zhang Su kini semakin mencurigai Fang Yuan. Bai Ning sendiri yang mengamati semuanya juga merasakan hal yang sama. Dia bahkan pernah berkata pada Fang Yuan, menolak Primeval Stone dari Xing Ji itu adalah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Fang Yuan. Karena untuk seorang manusia biasa, tidak mungkin mereka tidak tergerak dengan Primeval Stone. Jangankan 150, bahkan satu Primeval Stone saja itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bai Ning juga pernah mengatakan kalau Fang Yuan harus lebih berhati-hati dan berhenti untuk berkultivasi. Karena pasti akan ada mata yang terus mengawasi Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tidak mau mendengarkan ucapan Bai Ning. Dia setiap malam terus meminta Bai Ning untuk memberikan Primeval Essence dan kemudian berkultivasi. Entah, mungkin semua ini memang adalah bagian dari rencana Fang Yuan yang berikutnya. Kita akan dengarkan bersama semua cerita Fang Yuan di part berikutnya. Sekian dulu hari ini, dan terima kasih sudah menunggu, karena kemarin Ani pikir nggak akan bisa rekaman, rupa-rupanya masih terkejar meskipun agak belum tidur ini ya. Gak apa-apa. So see you again di next video, dan bye.